Les, biar uangnya balik lagi, saya ngeles lagi. Mas Tino, Iya. terima kasih ya udah hadir ya. Aku mau nanya nih, kenapa sih Mas Tino itu kok bisa terkenal itu karena apa kira-kira? Saya juga nggak tahu ya, mungkin kecelakaan ya. Karena iseng-iseng juga ya, karena dari kecil udah suka musik. Udah suka musik, lalu awalnya kan saya kan pemain musik keyboard ya. Keyboardis. Waktu masih SMA ya, keyboard tunggal gitu ya. Jadi keyboardis. Jadi sering waktu itu ikut kampanye, ngiring-ngiring hajatan gitu kan. Tahun berapa itu? Itu tahun 2010. 2010 lulus SMA. Itu SMP mau ke SMA. Oh, jadi lulus SMA-nya? SMA-nya itu 2013. 14. Oh, 14. Saya pikir baru 2020 kemarin. Oh, enggak. dari wajahnya, dari posturnya gitu. Oh, kan. Sudah biasa orang mengatakan seperti itu. Kadang, "Mas, SMA mana?" katanya. Oh, rupanya udah S loh ya. Berarti sama gitu. Iya. Aku juga gitu. Pernah dibilang gitu ya. SMA mana? Oh, di Kodem. Aduh. Nah, jadi Tino Ame ya. Ya. Namanya Tino Ame. Itu terkenal sekali gitu loh. Bahkan penggemarnya itu sampai sudah puluhan ribu ya. Waduh. Itu terus saya juga pernah lihat ada jinglenya ya, jingle apa namanya? Pick 2 gitu. Oke. The Jakarta New City. Iya. Itu kok bisa ya? Emang di Jakarta sana kurang apa artis itu? Kok bisa sampai nyarinya ke sini itu gimana tuh ceritanya itu? Jadi awalnya sebenarnya kemarin tuh kita ikut kompetisi juga sih ya. Karena saya memang juga selain nyanyi, saya kan memang juga fokus di cipta lagu. Dan penghasilan saya selama corona ini saya targetkan adalah salah satunya mengikuti kontes lomba cipta lagu itu. Tapi kita targetnya yang taraf nasional. Jadi kemarin kita sempat menang juara 3 itu di Bali, salah satu produk lah. Itu kita juara 3. Nah itu kemarin kalau yang untuk ini kita terpilih juga. Kalau itu tidak ada juara 1 juara 2-nya, tapi termasuk dipilih menjadi salah satu jingle untuk suatu perumahan PIK 2 yang terbesar lah di Jakarta. Keren itu Mas. Saya apa ya? Kok bisa ya? Dari ya maafin nih, dari ujung dunia lah. Ya, atau the heart of Borneo ya kan, jantungnya Kalimantan. Itu sehingga bisa sampai dipakai ulangi apa? Lagu ciptaannya itu dipakai untuk jinglenya perumahan yang di Jakarta. Ibu kota Jakarta gitu loh ya. Jadi luar biasa itu. Terus saya ini agak takjub itu ya, atau ya takjub lah dengan di Sintang ini. Begini, saya sering atau apa namanya ya, ya sering menjumpai lah ya. Kok di sini tuh marak sanggar tari gitu lah, sanggar tari atau sanggar apalah ya, yang jelas kesenian lah, fokusnya di kesenian. Nah terus kemudian saya juga pernah menemui anak muda yang kemudian saya tanyai kenapa tidak kuliah. Tidak mau dia, saya dorong untuk kuliah tidak mau. Dia lebih memilih untuk masuk ke sanggar tari. Yang membuat saya takjub begini Mas Tino. Biasanya orang-orang muda, anak-anak muda sekarang lah ya, itu lebih menyukai budaya sana lah gitu kan. Nah di Sintang ini saya temui anak-anak mudanya itu sangat bangga dengan budayanya sendiri, ya utamanya Dayak lah yang menjadi ikonnya Kalimantan kan Dayak lah. Nah itu yang saya membuat takjub gitu ya. Kira-kira apakah memang semuanya anak-anak muda di sini itu seperti itu atau bagaimana itu? Kalau untuk maraknya sih ya untuk anak-anak muda sini ya lumayan mencintai ya. Iya itu. Karena itu juga, jarang saya temui di daerah lain. Ya karena juga saya ngerasakan yang membuat karya gitu ya. Karya saya juga diterima baik gitu. Berarti anak-anak muda ini mendengarkan. Itu kan mencintai karyanya, karya saya kan. Jadi ya kalau saya merasakan di sini juga untuk pasar lagu-lagu daerah masih sangat diterima. Nah itu makanya saya takjubnya di situ karena di lain tempat yang pernah saya saya pernah dinas, saya sudah kemana-mana lah dinas ya, mulai dari Lampung, kemudian Gorontalo, Jakarta, terakhir di Jawa Tengah, nah baru ke sini. Itu ya hampir
mungkin katakanlah hampir semuanya anak-anak muda itu cenderungnya ke sana, ke budaya sana. Nah di sini enggak gitu. Nah terus kemudian tadi apalagi sampai dipakai oleh salah satu perumahan elit itu loh ya. Perumahan elit di Jakarta, lagu ciptanya Sampean itu ya, dipakai di sana. Itu apa ya? Memang akhirnya menguatkan saya bahwa orang itu fokusnya adalah di kualitas. Ketika memang kita punya kualitas, ya apa ya? Semesta itu senantiasa jujur lah ya, senantiasa jujur mengabarkan fakta. Faktanya berkualitas, ya akan disukai kan gitu. Oke lah. Nah terus sekarang oke lah, tadi kegiatannya ikut apa namanya, kompetisi-kompetisi ya. Kompetisi. Yang terakhir apa tadi kompetisinya? Kompetisinya itu yang tadi yang pick 2 tadi. Oh, itu yang pertama yang nasional yang dapat juara 3 itu yang memang ada nilai uangnya gitu kan, udah tuh ada predikat juara 1, 2, 3 gitu kan, atau favoritnya. Nah, itu yang pertama kemarin. Sebenarnya cuma 2 kompetisi ini yang selama corona gitu kan. Jadi itu hanya target. Sebelumnya saya pengen hanya untuk buat karya sendiri, untuk ngisi konten YouTube sendiri. Karena di YouTube saya itu fokusnya untuk lagu daerah. Lagu daerah. Sudah berapa subscribernya? 112 ribu ya. Ya. Ngeri sekali. Ya. Dapat silver. Udah dapat silver pelibatan. Kita baru 200. Jadi mungkin ini artis Dayak pertama ya. Oh, artis Dayak. Artis Dayak pertama yang fokus pada lagu daerah. Yang gitu. Mendapatkan silver pelibatan. Yang sebelumnya artis Dayak sudah ada tapi itu fokusnya di luar lagu Dayak. Jadi istilahnya dia lagu apa dong? Dia pertamanya di lagu Dayak, tapi dia naik di konten lain, bukan di lagu Dayak. Di video reaction. Berarti gitu. Mas Tino ini konsisten lah ya. Yang fokus dengan YouTube saya, konten saya yang fokus dengan lagu-lagu daerah, lagu Dayak khususnya. Luar biasa itu. Kemarin saya dapat informasi dari ya Mas Bedul itu. Ya. Katanya ada yang orang kita yang kemudian jadi komposer di Belanda, Jerman. Belanda tuh pokoknya di luar negeri ya. Prancis kalau nggak salah itu. Itu yang peniup keledi itu. Keledi. Nah, itu kalau disebut Mas Bedul itu local pride. Ya. Nah, kebanggaan dari lokal. Jadi memang kita harus adalah orang-orang yang kemudian konsisten melestarikan kebudayaan, mencintai budayanya sendiri. Ya, nah, kalau enggak begitu ya nanti lama-lama punah atau diambil orang. Ya, betul. Setelah diambil orang kita baru nyadar, baru protes. Ya. Padahal kita sendiri enggak mau ini. Oke lah. Belum nikah nih Mas ya? Belum. Masih ganteng gitu ya. Dayak ganteng. Ganteng. Itu judul lagunya toh? Judul lagu. Ya, ini yang viral sewaktu corona. Oh gitu. Jadi lagu ini yang pertama masih corona, ini saya buat gitu ya. Berarti 2020 Februari. Oh, Februari. Sebelum lah itu ya. Ya, sebelum. Sebelum ya diciptakannya mungkin sebelum, tapi tenarnya rilisnya saat corona. Saat pandemi ya. Ya. Berarti kalau ingat Dayak ganteng ingat pandemi juga itu. Iya. Yang pasti ingat dengan Tino Ame. Oh, iya, Tino Ame. Oke lah, saya hafalkan itu Tino Ame. Kita kan Dayak ganteng, cari aja nanti di YouTube pasti ada Dayak ganteng Tino Ame. Kalau Dayak ganteng aku belum tahu lah. Oh, iya. Yang sudah itu apa? Dayang Janjola. Dayang Janjola. Iya. Nah, itu. Sebelumnya aku suka yang ini. Maling King Kong. Bukan, yang nggak tahu, mungkin bukan ciptaan Sampean. Oh iya. Adalah lupa aku judulnya. Aku seneng lagunya itu. Nah, terus kemudian direkomendasikan Mas Eka ada yang Janjola. Janjola. Ya. Aku dengarkan, enak juga rupanya. Ya. Ada ganteng aku belum dengar. Oh gitu ya. Ini harus dengar nanti. Oh, iya. Kaosnya bikin sendiri kayaknya. Ini kita desainnya sendiri, cuman kita mesannya kita dengan teman yang ada di Pontianak. Oh, Mas Tino berarti desain sendiri. Desain sendiri. Bukan punya rumah produksi sendiri. Oh, bukan. Kalau produksi kita cuma di audio. Kalau ngurus semua kayaknya enggak mampu deh, Pak. aku juga pakai ini. Desain sendiri. Desain sendiri ya. Orangnya maksudnya. Oh. Sintang empuk kaos. Mas Bedul. Ya. Itu. Oke lah. Saya pengen nanya lagi tentang pendidikan, boleh ya? Pendidikan boleh. Terakhir pendidikan apa, Mas? Saya sekarang lagi menempuh pendidikan S2.
Oh. Ilmu pemerintahan. S1 saya ilmu pemerintahan, S2 saya juga sekarang Kayaknya- tahun ini selesai saya. Kayaknya enggak pantas deh. Jadi, Oh gitu ya. jadi Banyak yang ngira saya juga Bang kuliah di kampus musik mana katanya gitu kan. Oh gitu. Oh, mereka nggak tahu S1 saya S1-nya apa tadi? ilmu pemerintahan. Oh, SIP. SIP. Ya? Terus S2-nya sekarang juga sama. Oh gitu. MIP lanjut. MIP ya. Ya. Mau jadi bupati ya. Oh. udah punya modal apa namanya? Saya sudah kampanye duluan lewat lagu. Iya kok. makanya. Jadi sudah itulah memuluskan itu. Iya. Itu apa sih namanya tadi itu ya? Investasi sosial. Iya, betul. Nah, jadi mungkin itu akan meringankan kos yang lainnya. Betul. Itu. Setidaknya udah ada nama lah orang jadi tahu. jadi sudah berapa lama S2-nya ditempuh? S2-nya ini 2 tahun ini. Tapi tahun ini selesai. Ini sekarang Oh, gitu. lagi nyusun tesis. Oh gitu. Ya. Waduh, jadi aku jadi minder nih. Waduh, jangan Pak, jangan. Masih Enggak. belajar juga nih, Pak. Ya enggak, aku soalnya bukan sarjana. Jadi ya itu Mas. Kuliahnya di mana? Saya di Jogja. Di Jogja. Ya, saya di Jogja. Di mana? Universitas mana? Di STPMD APMD Yogyakarta. Oh. Gitu. Berarti S1-nya juga di sana? S1-nya juga di sana. Berarti bisa ngomong Jawa nih ya? Aduh, itu dia masalahnya. Lah, sudah bertahun-tahun di sana? Di Jogja, saya juga berkaryanya sibuk malah berkarya di sana saya di Jogja. Saya Tapi memanfaatkan di sana rumah produksinya, tempat syutingnya yang oke kan. Gitu. Jadi gimana ya? Paling bergaul pada waktu KKN. Iya. Jadi saya lebih fokus ke karya gitu ya. Karya, belajar musik, ngajar musik, kuliah. Tapi enggak terganggu tuh kuliahnya. Enggak. Saya ya kemarin selesai 3,5 tahun. Ya karena dinikmati lah ya. Ya kalau di Jogja kan memang utamanya kuliah. Memang Ya, utamanya kuliah dan yang keduanya baru musik. Ya artinya dua-duanya berjalan seiring itu Yes. karena memang dua-duanya dinikmati kan. Ya, benar. Sesuai dengan minat kita lah ya. Betul. Nah saya mau nanya, sampean konsisten di musik Dayak ya? Yang tadi ada artis Dayak awalnya musik Dayak terus kemudian beralih. Lah sampean ini sampai sekarang masih konsisten. Saya pengen nanya urgensinya apa sih? Sebenarnya dari hobi juga dari hobi musik. Lalu yang kedua ini berkaitan dengan pada waktu itu ya, pada zaman saya masih SMA, lagu-lagu Dayak itu semakin turun. Pada waktu itu. Semakin turun. Semakin turun lagu-lagu baru. Pada waktu itu ya tahun 2012. Sekitar itu 2012 artis-artis Dayaknya berkurang karena saya ini pecinta lagu-lagu Dayak pada zaman jadul-jadulnya dulu. Dari saya kecil saya udah dengar. Nah, 2012 lalu 2013-14 itu udah mulai naik lagi. Nah, di situ saya juga pengen ikut ambil andil dalam menciptakan lagu-lagu Berarti daerah. kalau tadi sampean kuliah di Jogja, Ya. bener lah yang saya sampaikan tadi kan bahwa di daerah lain itu anak mudanya lebih cenderung ke yang sana itu kan. Ya. Nah, jadi saya pengen lebih dalam. Kira-kira sebabnya apa itu kok orang sini terus kemudian anak-anak muda sini ya bisa mencintai itu kan kayaknya bagi saya itu aneh gitu loh. Ya. Ya. Itu luar biasa gitu. Kira-kira menurut sampean itu apa? Ada dinamika yang khas di sini tuh apa? Kok bisa sampai seperti itu? Sebenarnya saya juga kurang tahu pastinya ya untuk ini ya. Kok kenapa? Karena gimana ya? Ini kalau berkaitan dengan adat istiadat ya. Kalau kita ngomong tentang adat istiadat, misalkan kita kan kalau ada namanya gawai gitu ya. Adanya gawai, biasanya ada namanya kita minum tuak gitu kan. Udah itu biasanya sambil kita minum ada musik-musik gitu kan biasanya. Nah, gawai ini kan suatu event yang besar gitu kan. Kalau saya sendiri menganggap nih gawai ini kalau ada gawai Dayak, wah ini acara yang besar sekali gitu kan. Karena saya juga sering ikut ambil andil, ikut lomba misalnya di gawai Dayak gitu kan. Ada lombanya? Ada lomba. Kalau gawai Dayak tingkat kabupaten atau kecamatan biasanya atau provinsi biasanya ada lombanya. Itu dijadikan satu tempat begitu? Dijadikan satu tempat di rumah Radang, rumah Betang di Pontianak misalnya. Kalau di Sintang waktu itu masih di stadion gitu kan. Oh, Nah itu. Iya. Jadi itu jadi apa ya? Jadi panggung juga untuk anak muda mengekspresikan diri. Entah itu ikut lomba lagu daerah, entah itu bermain alat-alat gimana ya anak? Ya artinya karena memang budaya itu masih terlestarikan, Ya, betul. sehingga ya anak-anak mudanya ya mau nggak mau
sehari-hari atau dalam kehidupannya memang rutin menemui itu gitu kan. Ya. Jadi ya secara nggak sadar sampai akhirnya ya cinta, Ya. kan. Cinta itu kan apa? Kalau kata orang Jawa tresno jalanan saka kulino kan. Oh ya, apa artinya itu? Sampai orang kuliah di Jogja gimana? Itu dia masalahnya, saya kuliah di Jogja jarang bergaul gitu. Walaupun sebenarnya jarang bergaul maksudnya enggak terlalu dalam dengan teman-teman yang itu merata lah. Tresno jalaran saka kulino itu cinta itu tumbuh karena kebiasaan terbiasa. Oh iya. Gitu. Jadi ketika terbiasa menjumpai itu tadi ya budaya itu akhirnya cinta kan gitu. Sejak dari lahir mungkin sudah dikenalkan budaya itu terus sepanjang hidupnya kan setiap tahun ada toh. Ya. Nah sayangnya saya sepanjang tahun 2020 nggak ketemu barang itu. Jadi aku nggak tahu. Iya benar. Ya itulah kira-kira. Berarti sebetulnya itulah jawabannya. Kalau menurut saya nih. Ya. Nah, apalagi nih Mas? Bingung juga. Ya itulah. Ngapa masih tetap milih ke Dayak gitu, tidak mau coba ke bahasa Indonesia gitu? Bahasa Indonesia? Ya lagu-lagu yang berbahasa Indonesia. Nah kenapa tuh Mas? Sebenarnya sih pengennya jadi artis pop Indonesia sebenarnya. Oh gitu. Ya tapi karena saya menyadari untuk pasar pop Indonesia ini banyak sekali saingannya, banyak suara yang lebih bagus daripada saya, kemasan musiknya lebih bagus daripada saya gitu kan. Saya merasa pada waktu itu kan, ya udah saya tahu nih kayaknya kalau menciptakan lagu daerah ini bakalan naik nih nama saya. Saya dah punya firasat seperti itu. Makanya pada waktu saya buatlah lagu yang saya buat judulnya dulu Bujang Kanyi atau Genit gitu kan. Ini pasti meledak nih. Ya terbukti sampai sekarang lagunya tembus sampai ke Dayak Malaysia. Oh gitu. Itu. Lalu yang kedua lagu Akaidai meledak juga di tahun 2014 pada waktu saya masih kuliah. Libur kuliah saya produksi. Itu yang mengangkat nama saya. Di Jogja berarti ya? Itu saya di Jogja, saya buat lagunya di Jogja. Produksinya di Kalimantan. Oh gitu. Pada waktu libur semester. Itu. Ada alat musik tradisional juga tuh ya? Itu kemarin waktu buat lagu Akaidai masih pakai keyboard semua sih. Ketika lagu kedua Tanah Orang Dayak baru ada pakai musik sape gitu. Ya. Kalau musik saya sih genrenya campur-campur, ada yang etnik, ada yang udah jazz, pop jazz gitu kan, ada yang udah DJ gitu. Pokoknya saya pikir gabung lah. Mungkin banyak lah ya yang ya itu tadi yang ada yang artis Dayak awalnya musik Dayak terus beralih. Nah itu yang saya coba telusuri itu kenapa kok sekarang sampean yang paling terkenal gitu loh kan. Mungkin karena itu satu sebenarnya konsisten. Oh, konsisten. Karena saya selalu konsisten mengeluarkan paling tidak sebulan itu 1 kali. Pada waktu sekarang? Target saya pada waktu itu sebelum terlalu terkenal. Iya. Kalau sekarang 1 lagu 1 tahun saya bisa hidup. Itu ya. Dengan lagu ini saja saya masih bisa dikenang 1 tahun sampai 2 tahun saya masih bisa hidup. Dayang Janjola udah berapa tahun masih juga kan? Keren juga itu ya. Itu. Karena itu targetnya memang kita istilahnya kalau prinsip saya tuh tabur benih lah. Tabur benih pasti ada barang tuh hidup. Jadi lagu kita hantar semua dari 150 80 lagu saya yang saya ciptakan, entah itu untuk saya sendiri atau saya jual ke orang lain atau untuk saya gitu ya. Bisa diatur. Jadi itu pasti ada yang naik. Nah, saya percaya itu. Biar yang hidup enggak sampean sendiri. Aku juga bisa hidup. Oke. Mana tahu aku kan kenang-kenangan di sini toh. Oke, boleh. Oh, saya pernah di sana. Ini lagu saya di sana. Sebenarnya saya ada terpikir tadi membuat 1 buah lagu waktu saya mau datang ke sini. Oh gitu. Sesuai dengan profesinya. Oh gitu. Ya. Tapi bahasa apa nih? Bahasa apa? Ini kayaknya bisa bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Dayak kayaknya. Ini lagunya komedi. Oh, gitu. Judulnya aja udah lucu. Oh gitu. Ya udah nggak usah diungkap dulu. Oke ya. Nanti kalau udah jadi terus kemudian sudah ya udah jadi terus dilatihkan ke saya, baru kita rekaman. Oke. Berdua atau duet atau ini? Ayo terserah Solo. nanti kita coba dulu ya. Oh ya. Harus tahu judulnya dulu. Lagunya belum, baru judulnya. Tahu judul dulu. Boleh tahu judulnya dulu enggak apa-apa. Oh gitu. biar penasaran. Enggak usah ya. Enggak usah. Biar intinya nanti kalau kita jadi saya minjam baju tentaranya. Oh iya. Dan minjam pistolnya. Atau mainan pun enggak apa-apa. Karena ini berkaitan dengan itu dia. Waduh, keren ini Mas.
asik ini barokah bagi saya. Kan memberkati untuk diberkati untuk memberkati kan. Iya. Apalagi nih Mas. Ya itulah urgensinya saya pikir untuk melestarikan kebudayaan kita lah ya. Biar apa ya? Enggak kemudian nanti punah gitu kan. Ya. Karena ya sudah banyak saya pikir sudah banyak budaya itu yang kemudian punah ya. Bahasa Jawa saja, bahasa ini contoh aja Mas. Bahasa Jawa itu kan ada tingkatan-tingkatannya kan. Nah, anak muda sekarang itu di Jawa ya jarang lah yang kemudian bisa tepat menggunakan bahasa. Bahasa yang digunakan untuk ke orang tua itulah bahasa yang digunakan untuk sesama, kan nggak sopan itu. Ya. Ya itu contoh-contoh yang ini apa namanya kepunahan budaya kita lah. Ya saya cukup bangga dengan Sintang ini, anak-anak mudanya atau Kalimantan Barat ya Mas ya. Kalimantan Barat itu rata-rata anak-anak mudanya itu memang cinta budayanya, kemudian karena cinta itu ingin melestarikan lah ya. Jadi memang betul-betul masih terjaga lah. Ya mudah-mudahan aspek lain pun juga terjaga, misalnya hutannya juga kan, karena saya dengar hutannya juga mulai ini paru-paru dunia, dijuduli paru-paru dunia, kok terus kemudian nanti nggak ada hutannya, wah salah nanti kita disalahkan orang sedunia gitu maksudnya. Ya mudah-mudahan itu bisa menginspirasi lah ya. Terus harapannya Mas Tino kira-kira apa kepada ya kita semua lah. Saya undang ke sini kan ya setidaknya aku pengen publik juga tahu, oh ternyata cita-citanya atau harapannya Mas Tino itu di masa mendatang itu seperti begini dengan aktivitasnya yang sedemikian itu tadi. Iya. Kalau saya sendiri sih mungkin ini khusus lah untuk orang-orang muda ya. Aku kan muda juga. Muda ya, berarti ini juga untuk Bapak Eko ya. Jadi kalau dari saya sendiri ya kita pertama jangan takut untuk berkarya ya. Jangan takut berkarya karena kebanyakan teman-teman punya bakat untuk menciptakan lagu, tapi mereka malu, udah tuh takut gitu kan karya ini diterima enggak ya gitu ya. Jadi sesuai dengan prinsip saya tadi, lempar aja gitu kan. Sekarang udah banyak media gitu kan. Nah, berarti fokusnya di perjuangan atau proses, ya, betul. Bukan di hasil. Ya betul. Nah itu fokus on the process, not results. Ya lanjut Mas. Nah itu jadi yang pertama memang harus berani untuk mengeluarkan karya dulu. Ini kalau di dunia musik ya Dayak lah khususnya kan. Lalu yang kedua, lindungi karyamu. Lindungi karyamu. Ya, caranya betul. gimana? Ya sekarang udah banyak medianya kan kayak publisher gitu kan yang langsung berafiliasi dengan WAMI, Wahana Musik Indonesia. Jadi kita daftar lagunya gratis, malah kita juga dapat royalti dari situ gitu kan. Jadi artinya dipatenkan ya? Iya, dilegalkan juga gitu kan. Karya kita tetap aman lah. Jadi nanti jangan kasus kayak lagu yang dulu sempat viral kan karena Susah Sayang itu ya diklaim orang katanya dari negara tetangga gitu kan. Nah, maksudnya apa? Karena Susah Sayang. Karena Susah Sayang. Bukan ini Rasa Sayangnya. Itu juga ada yang satu. Satu kabin. Itu juga pernah itu juga pernah kena klaim. Karena belum lagunya memang aslinya punya mereka, tapi kasusnya ya udah didaftarkan orang duluan ke publisher. Oh, gitu. Nah, itu makanya kemarin kalau enggak salah sih saya yang masih artis Dayak yang pertama mendaftarkan lagu-lagu saya ke publisher. Karena saya sempat pernah cek kemarin, kalau biasanya kan kalau kita ngeceknya kan ada di Spotify Joox gitu kan. Itu yang saya lihat pertama kali pada saya mendaftarkan lagu saya ke publisher itu hanya lagu Dayak-Dayak dari Sarawak. Nah, makanya saya segera nih daftarkan dulu gitu kan, dan terus mengkampanyekan kepada artis-artis Dayak yang lain supaya mendaftarkan lagu kalian nanti supaya tidak diambil orang gitu kan. Ya. Itu yang pertama, jangan takut berkarya. Ya. Yang kedua, lindungi karya. Nah. Terus ada lagi. Lalu yang ketiga, tetap jalani ya lah apa yang menjadi basic kalian. Misalnya kalian suka musik gitu ya, dan sekarang udah banyak media untuk belajar gitu kan. Termasuk saya kan juga selain saya ini performer, penampil di panggung, saya juga pengajar di kampus juga saya juga ada kursus musik. Saya buka studio kursus musik di sini Sintang. Ya. Di Jerora dengan. Kalau di Jerora saya fokusnya di recording. Tapi kalau yang di Baning
Dibanding di cabang Skadau dengan Sanggau, saya buka untuk privat musik, kursus musik gitu. Berarti sudah punya inilah ya, apa? Katakanlah anak buah gitu ya. Untuk sementara karena masih membangun, masih saya sendiri, ada sih guru-guru yang bantu. Oh gitu loh. Gitu. Terus kalau misalnya nanti nih ya, terus kembali, udah mau selesai ya kuliahnya ya. Berarti nggak inilah ya. Nggak terlalu terganggu lah kuliahnya. Ya. Memang Gitu. kesana kemari ada studio berapa itu memang berpindah-pindah begitu ya? Iya, karena juga kan kita selain di studio kita ada home service juga, jadi kita ada orang tua yang tidak sempat ngantar, kita pergi juga gitu kan. Nah itu kan banyak, karena pengalaman saya dulu pada waktu saya masih pengennya belajar musik, bingung mau belajar di mana di sini kan? Iya. Di mana YouTube juga pada waktu itu belum ada isinya tentang tutorial belajar main gitar, vokal atau apa. Sekarang kan udah banyak gitu kan. Nah masih banyak. Sekarang ini banyak media untuk kita belajar gitu kan, dan jangan juga malu untuk belajar gitu dengan orang misalnya yang mungkin udah lebih berpengalaman gitu. Itu karena juga gimana ya, mungkin di Sintang atau di mana di tempat lain juga ada banyak orang yang skillnya oke dalam perform gitu kan, tapi biasanya ada juga yang skillnya oke tapi tidak bisa untuk ngajar. Kalau saya memang fokusnya tidak bisa mentransfer ilmu. Ya betul. Kalau saya memang fokusnya saya tidak di skill profesional alat musik saya enggak, tapi saya lebih ke basic pemula untuk mengajarkan semua alat musik. Karena saya di Jogja selain kuliah musik, saya paling banyak sebenarnya menghabiskan uang di belajar musik. Gitu. Jadi saya hampir 20 sekolah musik, tempat musik saya belajar di Jogja. Jadi setelah pulang kuliah saya pasti les biar uangnya balik lagi, saya ngeles lagi. Ya gitu jadinya. Saya ngeles lagi. Keren juga ini ya. Balikan uang tuh. Ini aku baru nemu yang kayak gini nih. Ya itu saya juga otak bisnisnya ini kuat. Jadi ikut les ya sambil ngelesi juga. Ya jadi betul. Apa ilmunya dapat, uangnya pun balik kan ya, gitu. Betul. Ngeles bayar 1, nanti anak muridnya 5. Malah itu. untung. Betul. Jadi dapat ilmu, ya dapat untung juga. Ya itu dia. Keren juga nih. Itu apa namanya? Otak bisnis. Ya betul. Karena saya memang fokusnya memang sekarang lebih ke bisnis musik ya. Karena salah satu fungsi musik itu kan juga untuk berbisnis sebenarnya. Ya. Nah, jadi saya memanfaatkan, saya juga kalau misalnya saya tampil, saya dibayar, saya nge-YouTube saya dibayar, publisher juga saya dibayar gitu kan. Ya. Nah, lalu selanjutnya yang kayak kursus musik, ada tuh ngajar di kampus gitu kan, kita dibayar juga gitu. Pemasukannya di mana-mana. Keren juga. Nah, itu. Terus gini Mas, sampai kan sudah sedemikian itu ya kan. Ini sudah mau master ya. Kemudian di kesenian juga sudah sedemikian ya. Kemudian yang tadi itu investasi sosial juga sudah sedemikian. Kira-kira apa nih yang ya pastilah saya yakin ada sebuah ya apa di depan sana itu apa gitu yang ingin dicapai gitu. Khususnya untuk Sintang, umumnya untuk negara Indonesia lah gitu. Kalau saya sendiri ya, kalau sekarang sih masih pengennya memperbanyak bank-bank lagu Dayak lah untuk sekarang. Untuk sekarang. Ya jadi enggak, artinya kan masa sampean nggak punya lah yang jangka panjang. Itu kan jangka pendek tuh. Ya. Nah, misalnya ada jangka menengah, ada jangka panjang. Yang jangka panjangnya itu apa kira-kira? Sebenarnya lagu ini juga untuk jangka panjang sih, gitu kan. Yang mana? Lagu-lagu ini. Saya jadi mau nabung ini lagu-lagu tapi lagu-lagu itu saya. Itu kan fokusnya sampean sendiri. Ya. Enggak, maksudnya untuk yang umum lah, untuk orang banyak lah. Ya paling sekarang ini berbagi ilmu musik. Untuk gitu. sementara. Kalau di ilmu pemerintahan sebenarnya sempat ada kepikiran gitu kan. Tapi karena saya ini sering juga kepikirannya apa? Kepikiran pengen jadi orang nomor. Iya. Pit.